Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus dari kitab Sahih Bukhari Muslim, kita melanjutkan dalam bab iman. Hadis yang sebelumnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Hadis yang sebelumnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan ada 3 golongan orang yang sampai kepada 3 golongan ini maka dia bisa merasakan lezatnya iman. Bukan hanya mendapatkan iman, tapi lezatnya iman. Orang bukan hanya melaksanakan sholat, tapi bisa merasakan nikmatnya sholat. Orang bukan hanya puasa, tapi bisa merasakan enaknya puasa. Bukan hanya sedekah, tapi bisa merasakan tenangnya dengan sedekah. Sampai di sana. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, kalau seandainya Anda bisa mencapai 3 ini tadi, Anda bisa merasakan halawatal iman, lezat buahnya iman. Apa saja kata Rasulullah SAW? Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang menjadikan Allah Ta'ala dan Rasul lebih dicintai dari segala sesuatunya. Maka suatu hari Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, demi Allah saya cinta kepada Anda ya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa melebihi dari semua harta Anda, semua keluarga Anda dan diri Anda? Belum ya Rasulullah. Saya masih memikirkan dunia saya masih memikirkan. Belum kata Rasulullah, belum. Ya sudah kata Sayyidina Umar, saya mencintai Anda ya Rasulullah lebih dari semua keluarga saya, melebihi dari semua harta saya. Apa termasuk diri Anda ya Umar? Belum ya Rasulullah. Kalau gitu belum kata Rasulullah. Karena orang yang masih mementingkan dirinya sendiri berarti masih belum maksimal cintanya. Ketika sudah maksimal cintanya, dia akan lepas dari dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW ketika sholat tak mikir dirinya seperti apa, tak mikir. Lama luar biasa Rasulullah SAW. Sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sholat malam sampai kakinya bengkak, tak mikir. Dirinya seperti apa, tak mikir. Itu belum diriwayatkan apa yang dibaca sama Rasulullah. Di dalam riwayat sahabat yang lainnya ada sahabat yang menjelaskan Rasulullah SAW sholatnya Rakaat pertama baca Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kata sahabat yang ikut sholat ini tadi, saya kira Rasulullah SAW akan berhenti di mi'in ayat 100, paling 100 mandek. Diteruskan sampai ayat 200. Nggak mana? Selesai ayat 200. Ayat 200 belum selesai. Rasulullah bacanya terus sampai Al-Baqarah selesai. Begitu kata sahabat ini tadi, barangkali Al-Baqarah selesai. Kamu bisa ya Allah. Al-Baqarah itu ya Allah, paling cepatnya bacaan sukses itu paling banter di sana. Terus nunggu sukses kecepatan siapa?
Sudah sepakat, sudah cepat itu. Sudah itu saja menghabiskan Al-Baqarah itu 1 jam 30 menit kebetulan rekaman ini. Itu 1 jam lebih, 1 jam setengahan. Itu sudah Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata para sahabat, kita bisa mendengarkan bacaan Rasulullah dan menghitung jumlahnya. Artinya begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baca Bismillah itu kena dihitung huruf-huruf itu kena dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh biru sana huruf itu nek kayak ngono corone. Itu nek kayak ngono corone. Al-Baqarah itu bisa 3 jam. Al-Baqarah itu bisa 3 jam. Kata sahabat ini, barangkali Rasulullah selesai di surat Al-Baqarah, hendak dilanjutkan oleh Rasulullah surat Ali Imran. Kata sahabat ini, barangkali Ali Imran selesai, hendak diteruskan sampai surat An-Nisa baru rukuk. Kira antek ya Allah. Oh, betul jurusannya. Subhanallah. Kuat terus. Tak mikir ini kalau sudah cinta, tak mikir. Kalau masih egois dengan dirinya sendiri berarti belum cinta, berarti belum cinta. Nah, ketika orang sudah cinta, logika ini sudah hilang. Sahabat itu ketika sholat, makanya zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sahabat itu hilang dari dirinya. Makanya orang-orang kafir tahu saat-saat terlemahnya sahabat itu di saat sholat. Makanya Sayyidina Umar ditikam ketika sholat sampai ini subuh. Ketika sholat semua sahabat di belakang khusyuk luar biasa. Sayyidina Umar itu imam. Ya apa caranya ada orang Yahudi dari belakang nembus sampai ke depan. Nek kene, be ngantuk sing guri. Ini enggak. Semua sahabat khusyuk dengan bacaan masing-masing subhanallah. Khusyuk luar biasa itu sampai di depan Abu Lu'lu'al Majusi ditikam ngarep ini. Ada di tempat imam, ditusuk dari belakang. Begitu Sayyidina Umar ketusuk baru semua buyar konsentrasinya. Langsung dipegang Abu Lu'lu' ini tadi. Tahu kondisi terlemah orang muslim itu di saat sholat. Masalahnya kita sekarang begitu sholat tambah konsentrasi yang langkat coba diincar ya Allah. Sembahyang Allah Akbar kecoa kayak itu diubrak. Belum mari pas waktu aku sujud pas mulai geraya dan tidak khusus sembahyang ya Allah gara-gara kecoa sih ya Allah. Yesus sahabat Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali sholat, ketika Sayyidina Ali kena panah ketika perang, panah itu baru masuk sedikit. Jadi kalau ditembus sakit, ditarik sakit karena bentuknya begini. Ditarik sakit, mau ditembus sakit. Kata Sayyidina Ali, tunggu sampai saya sholat. Begitu Sayyidina Ali takbir Allahu Akbar, saking khusyuknya ketika sholat ditembus sakit. Dikat imam, panah itu ditarik, tak terasa. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat kakinya bolong sudah. Coba ini Pak ini. Dorong apa? Saya main. Ya Allah. Sholat kita ngomong ya Allah. Oh petasan di sebelah kasih ngobrol ya Allah. Rasul SAW khusyuk luar biasa ketika sholat. Makanya kata Rasulullah, memang khairul qurun, masa-masa paling baik, abad paling baik itu zaman Rasulullah, abadnya Rasulullah. Memang luar biasa sholatnya orang zaman dulu, istimewa. Begitu khusyuk hilang semua, cakarekan semua, hilang semuanya. Nanti begitu sholat selesai, baru semuanya akan kembali. Makanya ketika zaman Rasulullah itu ada sholat khauf sebetulnya sampai sekarang. Cuma kalau ada di zaman saya kira kurang perlu. Zaman Rasulullah orang memang sholatnya khusyuk luar biasa. Makanya disetel sama Rasulullah. Ada sholat 1, 2, 3, 4. Kalau yang sholat genap itu ada di yang sholat ganjil itu Rasulullah. Rasulullah rukuk, yang lain ikut rukuk. Rasulullah iktidal, yang lain ikut iktidal. Rasulullah sujud, sof yang pertama sama ketiga ikut sujud, yang 2 sama 4 tidak sujud, tunggu.
tetap nyekel pedang ini. Iku saking khusyuke sembahyang. Coba kene, coba kene sembahyang. Aduh, kene. Iki kesikan apa bae. Ya Allah. Senang karuan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan hati-hati. Tingkatkan iman. Rasulullah SAW mengajarkan orang bisa merasakan nikmatnya iman setelah dilatih. Dan latihan itu butuh paksaan. Tidak ada sesuatu yang biasa karena tiba-tiba itu tidak ada. Sesuatu yang biasa itu harus dibiasakan, dan sesuatu yang dibiasakan itu awalnya mesti dipaksakan dulu. Tidak mau nyoba, tidak bisa. Tidak mau kemudian memulai sesuatu, tidak akan termulai sampai kapanpun. Maka harus. Pertama Rasulullah SAW mengingatkan apa orang yang bisa melebihkan cintanya kepada Allah Ta'ala dan Rasul lebih dari semua, termasuk dirinya sendiri. Makanya ketika Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya cinta kepadamu lebih dari semua harta saya, semua keluarga saya, termasuk diri saya sendiri. Kata Rasulullah, sekarang Anda tahu hakikat cinta. Ya, itu namanya cinta. Itu namanya cinta. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dan ketika dia cinta kepada orang lain, dia tidak cinta kecuali karena Allah Ta'ala, bukan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, wa ayyakraha ayyauda fil kufr. Dia tidak suka, enggan untuk kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah Ta'ala ke dalam iman, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api. Maka orang yang taubatan nasuha, orang yang betul-betul taubat, orang yang betul-betul taubat, dia tidak mau untuk kembali, takut malahan untuk kembali kepada kerusakan setelah dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Hadis yang selanjutnya dari Anas, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis ini menguatkan yang di atas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai Rasulullah lebih daripada anaknya, lebih daripada orang tuanya, lebih daripada semua manusia. Itu. Makanya cinta kepada Rasul ini harus ditanamkan mulai kecil. Harus ditanamkan mulai kecil. Dengan apa caranya? Menceritakan kisah-kisah Rasul, menceritakan sirah nabawi. Dulu Rasulullah itu seperti ini, seperti ini. Diceritani mulai SD, mulai TK. Kalau kemudian bagaimana caranya bisa cinta kalau orang tidak tahu perjuangannya? Orang tidak akan cinta ketika dia tidak kenal dan dia tidak tahu perjuangannya. Begitu tahu perjuangan Rasulullah untuk kita, luar biasanya Rasulullah berkorban untuk kita, sampai dilempari berdarah-darah, gigi Rasulullah lepas patah, tulang Rasulullah ada sampai patah, segala macam, ya Allah. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, baru orang bisa cinta. Orang bisa cinta kepada orang tuanya, anak bisa cinta kepada orang tuanya setelah tahu pengorbanan orang tuanya. Saudara bisa cinta kepada saudaranya setelah dia tahu pengorbanannya. Sahabat karib bisa tahu, bisa cinta kepada sahabatnya karena tahu pengorbanannya. Kalau tidak tahu pengorbanannya, tidak akan bisa cinta. Hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Setelah cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani segala yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabar Rasulullah dalam mendidik, ya seperti itu caranya. Kemudian Rasulullah SAW dari hadis yang selanjutnya
selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta sampai dia mencintai saudaranya atau dia mencintai tetangganya mimma yuhibbu li nafsi, sampai dia bisa mencintai orang lain sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, sampai di sini ketika Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Anda tidak bisa mencapai derajat albir. Apa albir itu? Orang yang berbakti. Di mana tempatnya? Innal abrara lafi na'im. Orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala berada dalam surga yang penuh kenikmatan, jannatun na'im. Allah Ta'ala menceritakan Anda tidak bisa mencapai derajat itu sampai hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai Anda bisa infak dari apa yang Anda cintai. Uang sama-sama seribunya, yang satu jelek, yang satu bagus. Sing ditokno di situ sing elek, sing apik dhewe malah iki. Nah, kalau Anda cinta kepada orang lain sama seperti Anda cinta kepada diri Anda sendiri, keluarkan yang baik. Maka Allah Ta'ala mengajarkan Anda tidak bisa mencapai derajat albir sampai Anda bisa mengeluarkan apa yang Anda cintai. Pulang para sahabat balik kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang memberikan sedekah, ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai di pelataran Rasulullah kayak seperti ini. Masjid Nabawi itu tidak besar. Di depan Masjid Nabawi daerah sana itu ada kebun namanya Bayruha. Rasulullah SAW sering ngambil air di sana. Rasulullah SAW airnya jernih luar biasa, dan itu banyak jejer-jejer pohon kurma. Kata sahabat ini tadi, ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah kebun Bayruha ini. Sekarang saya sedekahkan untuk Islam. Istrinya masih mundur. Didatangi oleh Mudahda ini tadi, oleh Abu Dahda, dikatakan oleh orang ini, ya Mudahda, kebun ini sudah saya kasihkan kepada Rasulullah. Jangan Anda ambil lagi, jangan diambil lagi, biarkan untuk Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah dibiarkan. Anda boleh tetap ngambil di sini dan berikan kepada sahabat-sahabat Anda. Ada kerabatnya, Pak. Orang-orang ini punya kerabat tidak mampu, model seperti Ubay bin Ka'ab. Ini termasuk keluarganya dia, termasuk menghafal Quran, orang yang ahli Quran, sampai menjadi sekretarisnya Rasulullah. Cuma tidak mampu, memang orang tidak mampu. Kata Rasulullah, berikan kepada fulan termasuk Ubay bin Ka'ab, kasih kepada dia juga. Dan untuk keluarga yang tidak mampu, sisanya Anda kasihkan kepada orang-orang muslim. Sudah. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai dari semuanya adalah kebun yang saya dapat dari perang Khaybar, ada di daerah Khaybar sana. Itu yang saya dapat, ya Rasulullah, dan itu yang paling saya cintai. Sekarang saya ikhlaskan untuk Islam. Subhanallah. Ini yang taruhannya. Sayyidina Abu Bakar datang dengan semua barang yang ada di rumahnya, tek bersih. Dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar sampai ke hadapan Rasulullah. Ini sedekah saya. Makanya ketika perang Tabuk terjadi, perang-perang yang lain pun, di beberapa peperangan itu Sayyidina Abu Bakar donatur paling besar. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu sedekah saya. Ditanya oleh Rasulullah, ada apa di rumah? Ada Allah. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sedekah saya. Ada apa di rumah? Ada setengah, ya Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar tek bersih namanya. Memang yakin kalau saya Abu Bakar Pak, ya Allah. Kita kalau disuruh seperti itu,
bekas di motor saya jadi kayak ngomong kabeh. Bu, ini gak diceramah. Diceramah jawabnya be anak, jawabnya be kucis mau macam-macam. Kemarin ngomong ceramah Ustaz apa ngawur-ngawur. Apa ngawur-ngawur. Terus kita aja kemana-mana ngawur ceramah bapak kayak ngono iku. Mosok bekas di motor saya ini. Ditek apa? Beli ngomong terus kita mana ngomong. Ya Allah. Itu para sahabat. Dia mencintai orang lain lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu lapar luar biasa lapar. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya datang dari tempat yang jauh, barangkali ada makanan. Keliling Rasulullah. Malam itu juga Rasulullah maghrib. Keliling 9 istri Rasulullah, tidak ada makanan belas. Kosong kabeh. Akhir Rasulullah supaya bisa di masjid diumumkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah. Langsung ada sahabat yang berdiri, saya Rasulullah ini belum tahu di rumah ada makanan ada. Nah, di rumah ada makanan ada, tidak ngerti. Pokok yang saya tahu tadi siang saya makan, berarti masih ada makanan di rumah, itu saja yang dia tahu. Saya ya Rasulullah yang tahu. Ya sudah, Anda bawa ini tamu. Dibawa ke rumahnya, ditanya kepada istrinya, ada makanan untuk hari ini? Kata istrinya, untuk kita berdua tidak ada. Ada untuk anak-anak, sisa sedikit untuk anak-anak. Kata dia, anak-anak selimurkan dulu, tidurkan. Saya mau menjamu tamunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada lampu sama dulu. Dipakai model keliling. Begitu kemudian disiapkan piringnya, disiapkan makanannya dalam kondisi lampu nyala. Sudah, Anda kelihatan makanannya? Iya. Sudah, Anda makan. Saya tak makan di balik tirai. Saya tak makan di balik tirai. Di dalam itu kayak orang makan, kelantang, tidak makan, Pak. Ya Allah, itu saya juga kita tambah di piring. Saya bertambah di piring. Sampai kenyang, subhanallah. Pagi disambut oleh Rasulullah SAW dari depan tempat. Tahu Rasulullah itu kalau sahabat tak ada makanan sempat untuk menjamu. Dipuji oleh Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Langsung Allah Ta'ala yang memuji. Mereka mengutamakan orang lain walaupun mereka sendiri butuh. Mereka tidak ada makan pada hari itu, tidak ada pada malam itu, tidak makan pada malam itu. Sahabat itu tidak makan seperti kita sampai kenyang, tidak. Sahabat itu kalau makan sekedarnya. Makanya di dalam riwayat-riwayat hadis ada jarang ada temui ada sahabat yang posisi perutnya agak juara. Sahabat itu rata-rata posisi perutnya mesti kurus, kasih spektrasi cuma kasih spek kurus, seluruh diterani. Suatu hari ketemu Sayyidina Umar, sahabat yang gemuk luar biasa. Datang kepada Sayyidina Umar, dilihat oleh Sayyidina, ditepuk Sayyidina Umar menekor, ya Allah, ditepuk langsung perutnya. Apa ini kata Sayyidina Umar? Kata dia, hada nikmat. Ini nikmat daripada Allah Ta'ala. Ini ada. Ini yang menjadikan Anda malas untuk sholat. Yo ini segala yang Anda malas untuk ibadah. Ini yang membuat Anda malas untuk puasa. Emang di tangan ini. Tapi ini biasa poso, tak gampang poso. Gampang poso itu. Tapi ya Allah, kalau tidak biasa puasa, Allah sulit mau puasa. Makanya hati-hati. Sahabat itu luar biasa, amal-amalnya luar biasa. Mereka bisa mengutamakan orang lain, wa yufiruna ala anfusihim. Maka dilatih dari sekarang, dari yang paling gampang saja. Kita kalau ngasih pengemis, uang kredit, kalau ngasih ke tempat parkir di mall, itu 5.000 sing butuh. Coba diwalik mulai lagi. Kayak di mall itu butuh duit kricikan, butuh duit susu. Kalau sing kricik. Kalau Anda kasih pengemis, kasih yang butuh. Diwali. Jadi jangan kita memandang orang
kemudian seakan-akan bunang pol itu duit 3.000 kerincing udah enak, duit 5.000 cek disusui 2.000. Masuk apa duit 3.000 kerincing diwali oleh lagi, coba dilatih, itu bisa sebetulnya. Kita mengutamakan orang lain, kita menghargai orang lain, kita bisa memuliakan orang yang miskin itu jauh lebih hebat daripada kita memuliakan orang yang kaya. Cuma karena pandangan manusia, ya Allah, isi gitulah abe buri mau supir kerincikan kabeh. Kan kita penting sama pandangan manusia, tidak penting. Justru pandangan Allah Ta'ala jauh lebih utama daripada itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta sampai Anda bisa cinta kepada saudara Anda, kepada sesama Anda, atau kepada tetangga Anda mayuhibbu li nafsi, sama seperti Anda cinta kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak mau diganggu, jangan mengganggu orang lain. Kalau Anda tidak mau di depan rumah Anda ada sampah, jangan nyapu digeser ke tempat tetangga Anda. Kalau Anda tidak mau orang lain titip sampah kepada Anda, jangan menitipkan sampah Anda kepada orang lain. Simple, Islam mengajarkan yang baik. Anda tidak mau diganggu, jangan diganggu. Mau nggak lebih titip sampah, kau titip sampah anakmu, jangan titip sampah ke orang lain. Jangan merusak orang lain demi keindahan kita. Jangan menjegal orang lain demi kesuksesan kita. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini caranya. Bagaimana orang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis ini masyhur, sering dibaca. Ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, hendaklah tidak menyakiti tetangganya. Jangan sampai orang lain tersakiti karena perbuatan kita. Jangan sampai orang terganggu karena urusan kita. Sepeda motor ganggu, ya Allah. Itu ada polusi suara, polusi pandangan, polusi. Sepeda motor suaranya keras. Kalau Anda mau enak sendiri, itu kenal bro, pasang headset di sana, dengarkan di kuping sendiri. Kertas bisa di kupingmu, setot bisa kenal potring lah. Enak wae. Baternya ngoeng. Kalau Anda tidak mau diganggu orang lain, jangan mengganggu orang lain. Fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan fayusini bil jar. Kemudian malaikat Jibril mewasiati, hati-hati tetangga, hati-hati dengan tetangga, hati-hati dengan tetangga. Ini yang paling banyak menjadikan orang masuk neraka. Gara-gara tonggo, subhanallah. Dan enak segala urusan gara-gara tetangga. Sampai Rasulullah SAW mengira barangkali tetangga itu dapat warisan. Ditanya sama Rasulullah, apa bisa tetangga mendapatkan warisan? Tidak. Cuma hati-hati terhadap haknya tetangga. Sampai jebol omahe, takut sampai miring ke sana, ya Allah, yang banjir rumah tetangganya. Hati-hati. Bangun rumah sebelah pecah kabeh. Hati-hati. Maka Rasulullah SAW mengajarkan fala yu'dhi jarahu, jangan sampai menyakiti tetangganya. Kedua, wa man kana
dia memuliakan tamunya. Paling anda tamu itu ada suguhan, kalau suguhan pokok ngomong yang baik saja. Jangan orang yang didatangi kok super luar biasa ya Allah. Kemarin itu tamu mendapat membawa berkah, bawa keberkahan daripada Allah Ta'ala. Ojo disumpah gini, jangan dibuat makan tamu itu tadi. Hati-hati, senangkan tamu, Anda disenangkan oleh Allah Ta'ala. Ini rumusnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan al-yukrim to'ifah. Sampai kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya oleh Allah Ta'ala, Anda tahu kenapa Anda sampai menjadi kekasih saya, kata Allah Ta'ala, sampai menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Tidak tahu kata Nabi Ibrahim, karena setiap Anda makan, Nabi Ibrahim itu kalau makan tidak enak makan kecuali dia mengajak orang lain untuk makan. Tapi kita cari orang untuk makan. Kata Nabi Ibrahim, ini ada makanan dari Allah Ta'ala, Anda boleh membayar ini. Anda bisa membayar ini dengan Anda memulai makan dengan Bismillah. Selesai ucapkan Alhamdulillah. Senang ya Allah, senang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan sampai ke sana. Tamu itu luar biasa, tamu itu luar biasa. Rasulullah SAW melanjutkan yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sampai yang paling bawah, sampai yang paling dasar. Yang atas tetangga, yang bawah orang yang datang ke rumah kita, ada di luar rumah yang masuk ke dalam rumah kita. Terakhir, apa yang ada pada diri kita. Rasulullah SAW mengajarkan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Itu paling baik sudah. Makanya puasa yang paling hebat, adalah puasanya Siti Maryam. Luar biasa. Nah kan pakai untungannya itu, itu puasa diam itu istimewa luar biasa. Apa kata Siti Maryam pada hari ini nazartu lirrahmani shauma. Pada hari ini saya niat untuk berpuasa, bukan dan makan. Falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari ini saya tidak akan bicara kepada satu orang pun, bukan kenapa katanya ngomong. Hari ini saja. Karena yang didepi ini repot Pak. Yang dihadapi oleh Siti Maryam ini Bani Israil. Dia itu bisa ngomong. Mau diajak ngomong seperti apa? Nabi Musa sampai mangkel tidak ngomong sama Bani Israil. Sampai Allah Ta'ala pun mangkel warafa'na fawqahum, untuk diangkat oleh Allah Ta'ala gunung Sinai. Dia itu bisa ngomong. Sudah dibiarkan saja. Kata Siti Maryam, pada hari ini saya akan berpuasa, saya tidak akan bicara kepada siapapun. Siapa yang akan bergerak, biarkan Allah Ta'ala yang bergerak. Begitu ditanya oleh orang-orang Bani Israil ketika pulang bawa anak, ini anak-anaknya siapa? Dapat dari mana? Masa Anda zina? Kata mereka, dan Aba Anda bukan termasuk orang yang ahli zina. Sampai tutup netizen ini kilo ya Allah. Kata kutek. Pokok apa saja omongannya langsung, nggak pakai dipikir. Apa bukan orang yang ahli zina, ibu Anda bukan orang yang rusak, dikira dia rusak. Enggak. Ini rahmat daripada Allah. Tidak bisa diajak bicara. Kalau mama diajak bicara tidak bakal bisa. Maka ditunjuk saja. Fa'asyarat ilaih. Ditunjuk saja bayi ini. Mantap, tambah murah mereka. Tambah marah. Mereka
Isa mengucapkan qala inni abdullah, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab, saya nanti akan diberi oleh Allah Ta'ala kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan saya akan dijadikan oleh Allah Ta'ala nabi. Terbukti tuduhan Anda ibu saya zina salah, karena kalau ibu saya zina tidak mungkin saya jadi nabi, tidak mungkin saya terima kitab. Wa ja'alani nabiyya, kemudian selanjutnya wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Subhanallah, kalau wahyunya Allah Ta'ala ditoto, Pak, semua tujuan-tujuan mereka, cara berpikir mereka dipatahkan semua oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala yang jawab, ini sih ngomong bingung, saudara-saudara bingung apa ya Allah. Tapi kalau bahasanya Allah Ta'ala, bahasanya Rasulullah urut, dipatahkan satu persatu omongannya. Kalau memang betul saya anak zina, saya tidak akan diberi kitab. Kitab itu suci dan tidak akan diberikan kepada yang tidak baik. Dan saya dijadikan oleh Allah Ta'ala nabi, turunan dari orang yang baik. Wa ja'alani nabiyya. Yang ketiga, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan saya dijadikan oleh Allah Ta'ala barokah di mana saja. Makanya tidak ada istilah anak zina. Saya tidak menganut istilah anak zina. Yang zina itu orang tuanya. Jangan anaknya dibawa-bawa, anak tidak ngerti apa-apa, anak ini salah, no. Ini anak zina. Kata Nabi Isa alaihissalam, saya dijadikan oleh Allah Ta'ala barokah di mana saja saya berada. Tambawati wasa ngapi kilo, tambawati. Nabi Isa alaihissalam itu pernah di dalam riwayat, saking barokahnya beliau, orang baru buka toko, baru buka lapak, tempatnya diduduki, baru dijak ngomong sebentar sama Nabi Isa alaihissalam, ditinggal rombak langsung. Jadi rebutan dulu Nabi Isa itu, sini. Kalau memang betul anak zina diusir, Bapak. Yakin diusir. Jangankan orang tua saya, dari mulai cara berpikir orang tua saya, harga diri orang tua saya, harga diri saya. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu, saya dijadikan oleh Allah Ta'ala barokah di mana saja saya berada. Wa awsani bis shalah, dan saya diwasiati oleh Allah Ta'ala untuk shalah, was zakah, dan menunaikan zakat madumtu hayya, selama saya hidup. Patahkan satu persatu cara berpikir. Subhanallah. Ini kalau Allah Ta'ala yang jawab. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, kalau mau bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, awliyasul mikem, daripada ngerasani kulo, tidak ngerti masalahnya, tambah karuan hasilnya. Diam saja. Sekedar Anda diam itu sudah baik luar biasa. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat Rasulullah, bagaimana cara saya bersedekah? Anda keluarkan harta Anda, kata Rasulullah. Kalau saya tidak bisa, ya Rasulullah, Anda bekerja, tak malu biatin, Anda bekerja dengan cara Anda, dengan usaha Anda, hasilnya diberikan kepada orang lain. Itu sopan. Kalau tidak bisa, ya Rasulullah, ajak kepada kebaikan, tak muruna bil ma'ruf. Anda ajak kepada kebaikan, jangan sembahyang oleh pahala. Kalau tidak bisa, watan hauna anil munkar, cegah orang lain dari kemungkaran. Kalau masih tidak bisa, ya Rasulullah, sungkan, tidak punya power untuk mencegah kemungkaran, ya sudah, terakhir kata Rasulullah, terakhir yang paling mentok, takufu syarraka anil nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsi. Anda cegah diri Anda untuk tidak berbuat dosa, itu sedekah Anda kepada diri Anda sendiri. Itu aja. Sekedar jangan ganggu orang lain, sekedar jangan nyelatu orang lain, sekedar jangan menghina orang lain, sekedar jangan suudzon kepada orang lain, sekedar berpikir yang baik saja kepada orang lain. Itu sudah sedekah Anda kepada diri Anda sendiri. Tambah enak
Justru orang kalau sedikit-sedikit suudon, tambah enak semua, Suatu hari Rasulullah SAW berjalan bersama istrinya, karena ada yang tanya-tanya agak kemalaman, istrinya dibawa pulang oleh Rasulullah SAW Sofinya. Ketika sampai di tengah jalan, ketemu ada dua orang sahabat. Zaman dulu belum ada lampu jalan, patah luar biasa. Kelihatan Rasulullah SAW dengan sorbannya, dengan cara berpakaiannya, disapa, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, dijawab oleh Rasulullah SAW. Jalan sahabat ini tadi disetop oleh Rasulullah. Ala-wahid, diam di tempat, jangan jalan lagi. Ini istri saya, kata Rasulullah. Ini istri saya, Sofiya. Na'udzubillah, kata sahabat ini tadi, na'udzubillah. Masa kita mau suudon kata sahabat ini tadi. Sekarang belum, saiki dulu. Nanti kalau sudah nyampe di omah, baru kepikiran, oh bojone Rasulullah sing bingung. Nek sing iki rada dhuwur, iki rada endek, sing situke rada lemu, sing sijine kekurus, kok harus pas kowe anu. Kalau nek pas, bare setan nek pas setan pensiun, Pak. Kalau pas setannya pensiun. Iku mau bojone sapa sing digowo? Kok ada di bojone dhewe. Oh, ya Allah. Mari. Karena nek bojone iku rada dhuwur, bojone sing rada endek, anake ndak sak ngono. Ini ndak sing pas. Terakhir cocok selingkuhan mana? Kalau pas pensiun setan, tak gonta lagi, bahaya. Makanya setan itu mesti dirubah cara berpikir. Yang ini seperti ini, yang ini agak gini, yang ini agak gini. Kata Rasulullah, hati-hati, setan itu bergerak. Inna syaitana tajri ala bani Adam majrad dam. Setan itu bergerak di dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah. Tapi mesti ngerti setan itu. Jadi mengkorupsi gitu. Muncul salah yang mesti. Tambah muncul. Kalau Anda tidak takut aman. Tapi begitu isu tapi terus ojo tambah dioten-oten ya setan ketok sikil. Sikile ketok semampun geblak ya Allah. Ketok sikil geblak, tangan geblak, endas geblak. Habis semampun ya Allah. Hati-hati kata Rasulullah. Sampai di sini. Rasulullah SAW itu mengingatkan hati-hati terhadap cara bicara, terhadap cara berpikir. Kita yang capek karena kita ribut mikir orang lain. Mau opo. Orang yang kita pikirkan belum tentu pikir kita. Dan kita mau ngisi dipikir. Kini sih luar biasa. Hanya tidak pikir kerjaan, pikir gimana. Mari Allah. Hadis yang selanjutnya dari Abi Sulaim Al-Khuzai radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Agak beda sedikit riwayatnya, cuma maknanya sama. Hadis dari Abi Sulaim Al-Khuzai radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, hendaklah berlaku baik, falyuhsin ila jari, hendaklah dia berbuat baik. Ihsan itu Anda diburui oleh orang lain dan bisa baik kepada mereka. Itu ihsan. Biasa, kadang ada kesalahan, gak enak satu dengan yang lain, biasa. Tapi ketika Anda bisa memaafkan, Anda bisa memberi kepada orang yang medit, Anda bisa tersenyum kepada orang yang marah kepada Anda bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepada Anda. Ini ihsan. Di atasnya orang baik, ada level baik, ada level hasan. Hasan itu dubur. Nanti di atasnya lagi ada albir, paling dubur itu. Cici. Makanya sering saya katakan albir itu kalau seumpama baik, albir paling mentok api.
Dari mana saya tahu? Itu skripsi saya bahas itu algoritma. Tesis saya bahas itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan orang biasa, hubungan tetangga itu biasa. Kadang ada masalah atau segala macam. Yang baik kepada orang lain, fal yuhsin ila jari. Hendaklah Anda berlaku baik kepada tetangga Anda. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, sama seperti tadi, orang yang beriman, barang siapa beriman kepada Allah Taala dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah Taala dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam saja. Hadis yang selanjutnya, ini sebetulnya gabungan sebetulnya. Ini masalah ada pekerjaan-pekerjaan juga. Hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam qala asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi nahwal Yaman faqala ala innal imana hahuna wa innal qaswata ghalidul qulubi fil faddadina inda usuli adnabi inda usuli adnabil ibil haitsu yaqulu qarna syaitani fi rabi'ah wal mutar. Hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, iman itu berada di sini kata Rasulullah, di sini, sambil menunjuk ke arah daerah Yaman. Sedang kata Rasulullah SAW, orang yang keras hatinya dan yang kejam itu berada pada hartawan orang yang kaya, yang biasanya punya ternak, yang selalu berada di belakang ekor onta. Wah, subhanallah. Asetnya luar biasa, Pak. Itu zaman dulu. Zaman sekarang beda. Pokoknya orang yang kemudian kelas atas semua. Kalau umpama buka showroomnya dia itu showroom kelas Mercy, Jeep, tidak terima Toyota Avanza. Terima segini-gini deh. Ini kelas atas mobil-mobilnya. Orang yang selalu berada di belakang itu kata Rasulullah. Dan memang omsetnya luar biasa. Sekali laku itu istimewa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan di tempat keluarnya dua tanduk syaitan di suku Rabi'ah dan Mutar. Jadi yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini harus lanjut. Rasulullah SAW bersabda, "Ja'akum atakum ahlal Yaman hum adhafu quluban wa a'rafu afidatan al-fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada orang-orang Yaman. Mereka adalah orang yang lembut hatinya, halus perasaannya. Al-fiqhu, orang kebanyakan kesadaran agama itu diambil oleh orang-orang Yaman. Dan orang-orang yang ahli hikmah itu juga dipegang oleh orang-orang Yaman. Alhamdulillah masih ada. Jadi tetap Rasulullah SAW itu menunjukkan di daerah sini ada kelebihannya. Daerah Madinah melebihi, di daerah Makkah ada kelebihannya sendiri. Rasulullah SAW itu seperti itu. Jadi bukan kemudian kemuliaan itu hanya di sini. Tapi di daerah Yaman sekalipun Rasulullah SAW menunjuk di sana itu orang-orang yang lembut hatinya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala rasul kufri nahwal masyriqi wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al-khayl wal ibil wal faddadin ahli al-wabar was sakinah fi ahli al-ghanam, sampai pekerjaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan Rasulullah SAW bersabda, induk kekafiran itu nanti ada datang dari timur, kesombongan dan bangga itu ada pada ahli kuda dan peternak onta. Subhanallah. Jadi kerjaan yang memang kelas atas zaman bisu kuda itu kelas atas, Pak. Zaman saya kira foto-foto GP lah, sekarang bilang pokoknya yang agak balapan seperti itu kan beda
motor gak astranya motor kayaknya ada kebanggaan sombong itu ada. Nah, ketika Anda sudah sampai ada di atas kemudian sombong, itu yang bahaya sebetulnya. Bukan masalah pekerjaannya, cuma kadang-kadang pekerjaan ini membawa hati, membawa suasana hati. Kadang-kadang biasa kita harus suki, kok malah kok ini kan? Ada kebawa model seperti itu ada. Dan kemudian Rasulullah SAW mengajarkan ketenangan itu ada pada peternak kambing. Pekerjaan standar-standar saja, pekerjaan standar. Karena zaman dulu kambing itu ya sudah banyak yang kemudian angon kambing itu akeh, angon kambing gratis, biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu bagus, Anda punya omset tinggi bagus. Tapi ketika hati Anda nyampe di sana, terus meremehkan orang lain, itu rusak, itu bahaya. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul fakhru wal khuyala'u fil fattakin ahli al-wabar was sakinah fi ahli al-ghanam wa zatal iman yamani wal hikmatu yamaniyah. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanggaan dan kesombongan itu ada pada peternak unta yang bersuara besar, sedang ketenangan biasanya ada pada peternak kambing. Makanya para nabi itu kebanyakan angon kambing. Rasulullah angon kambing, Nabi Ibrahim angon kambing, Nabi Musa angon kambing, Nabi Syuaib angon kambing, akeh. Nabi Isa alaihissalam angon kambing, akeh. Banyak nabi-nabi itu angon kambing. Ya justru karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini tahan dilatih oleh Allah Ta'ala sabar, tubuh langsung layu segala macam, di sanalah dilatih ketenangan. Kemudian ada tambahan di dalam riwayat iman itu al-iman Yaman, iman itu banyak dimiliki oleh orang Yaman, wal hikmatu Yamaniyah, dan ilmu hikmat juga banyak dimiliki oleh penduduk Yaman. Alhamdulillah. Nah, saya masih termasuk dari sana sana. Mudah-mudahan tak ada teman-teman lah. Mudah-mudahan tak ada teman-teman. Dan mudah-mudahan ketika dakwah ini disampaikan bisa menyalur kepada yang lainnya. Tadi bukan cuma orang Yaman saja, tapi juga orang-orang sini semua, seluruh bangsa itu punya kemuliaan sendiri-sendiri, memiliki kemuliaan sendiri-sendiri. Masuk. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Ya, yang mengenai kesukaan sholat tadi ya. Iya. Karena kalau kita biasanya di suatu tempat sholat atas di depan kan, antara musuh terus ada yang usil gitu ngambil ya. Gimana kalau sholat wajib ya? Sholat wajib kalau kita batalkan kan haram. Apa kita batalkan sholatnya apa terus kita lanjutkan tapi tasnya ya? Makanya dilihat konteksnya dulu. Kalau seumpama ini atas ini ada barang berharga dan lain sebagainya, daripada tambah khusyuk, kalau Allah tahu dan khusyuk kita, daripada nanti masjid yang disalahkan, lebih baik ambil amankan. Makanya dulu sahabat itu ada yang datang ke masjid, ditanya sama Rasulullah, mana kuda Anda? Tawakal Allah. Oh, nanti dulu kata Rasulullah, ikat baru tawakal. Sepeda motor itu dikunci di sini, baru tawakal. Kunci ini cek nganggo hilang tak pas jadi disalahkan. Baru kata orang mesti itu disalah ya Allah. Akhirnya nanti malu sama sebagai cengguan Bismillah. Amankan. Iya. Kalau yang tadi yang puasa lima jam tadi, gimana kalau kita puasa kita di kalau bertanya kita nanti dikira sedikit, terus kalau sama anak-anak gimana komunikasi? Ucapkan ya.